Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Saya Niken Aulia. Saya Gracia Julita Sari. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan dua cara. Pertama, melalui cara diplomasi. Yang kedua, cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Perjuangan fisik yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu, kemudian menurunkan bendera dan merobek bagian bendera yang berwarna biru. Kemudian, bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNEI pada 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malawi bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Pasukan AFNEI masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Kondisi ini membuat masyarakat Surabaya marah dan semakin anti sekutu. Pada 31 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara Indonesia melawan sekutu. Brigadir Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo. Dengan berapi-api, Bung Tomo memberikan semangat kepada masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pertempuran Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium Rumah Sakit Rakyat pergi untuk memeriksa air minum tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi sehingga ia gugur. Peristiwa itu membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15-20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang lebih lengkap persenjataannya. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili Letnan Kolonel Nomura. Sebagai bentuk penghargaan, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi. Kemudian ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Selanjutnya, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945.
Tentara Keamanan Rakyat menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sultan Syahrir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang keenam, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945 terjadi pendaratan tentara sekutu di kota Medan. Pendaratan ini diboncengi oleh Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota Medan. Selanjutnya, ada pertempuran Puputan Margana. Pertempuran Puputan Margana terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara Indonesia dan Belanda. Pertempuran ini diawali kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda di Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan tersebut ditolak. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Dan yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Serangan umum 1 Maret berawal dari agresi militer Belanda kedua. Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Pada tanggal 1 Maret 1949, pukul 6 waktu Indonesia Barat, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Nah anak-anak, itulah peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.